Islam. Mas sampean ki piye toh? Bilang gitu. Mboten Bu, kadang-kadang kalau datangnya telat nih. Enggak tak jewer kuping lho. Ya, biasa. Jadi saya benar-benar enggak ngeh. Semoga kalau Mas Adan melihat ini, Mas Adan. Mas Adan manggilnya saya. Mas Adan. Saya minta maaf, minta doa restunya. Semoga saya selalu istiqomah menjadi seorang muslim ya Mas. Ya, amin. Itu. Jadi ya biasa. Jadi saya nggak ngeh sama sekali kalau sebenarnya seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini, kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Dari mana ini? Dari Dompet Al-Quran. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiwin. Saya seorang mu'alaf yang mempunyai pengalaman sebetulnya nggak terlalu rumit, tetapi ini yang bisa membawa saya untuk bisa menjadi seorang mu'alaf. Waktu itu saya ada bekerja sama adik saya, ada di Jawa Tengah, tepatnya di Sragen, berteman dengan seorang Habib. Dengan catatan, notabene saya nggak ngerti apa ya istilah seorang Habib itu apa artinya buat seorang Muslim, keistimewaannya seorang Habib itu apa, saya benar-benar nggak ngeh. Tetapi pada saat itu yang saya tahu, tanpa adanya pemaksaan, tanpa apa ya istilahnya, mengalir begitu saja, sehingga apa yang Mas Habib ini katakan itu justru memotivasi saya untuk bisa menjadi seorang mu'alaf. Pada saat itu seperti itu. Ya, Bu Wiwin asal dari mana, Bu? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Berarti usia sekarang sudah 54 tahun. Oh, 54 tahun. Berarti agama sebelumnya? Saya seorang Katolik. Katolik ya. Oh, Katolik. Kemudian keluarga Katolik juga? Campur. 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 Di rumah ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang Muslim juga. Oh iya. Kalau orang tua? Kalau orang tua, kalau ibu saya sendiri Nasrani, seorang Nasrani, tapi kalau bapak seorang Muslim. Oh gitu ya, oh ya. Beda ya? Iya. Oh, beda. Berapa bersaudara, Bu? Saya 5 bersaudara. Saya anak pertama. Anak pertama. Ya. Tapi saudara sebagian sekarang masih ada yang Nasrani juga. Oh iya ya. Kemudian berarti sekarang tinggal di Surabaya juga ya, Bu? Tinggal di Surabaya. Nah, yang membuat tertarik masuk Islam, berarti masuk Islam itu kapan syahadatnya?
Syahadat pertama itu tanpa sengaja itu saya cuman begini ceritanya. Dari Mas Habib itu kan banyak cerita, mengalir aja ceritanya lempeng tentang Muslim, tentang Islam, tentang apapun yang dia lakukan. Kok ternyata Islam itu seperti ini ya, kayak gitu. Tidak seperti yang saya lihat yang di TV. Ya ini bukan apa ya istilahnya. Menjelekan yang sana, membaik-baikan yang sini, enggak juga. Tapi yang seperti pada umumnya, kalau orang memotivasi orang lain tuh biasanya selalu membaik-baikan yang pengen ditawarin, kan seperti itu ya. Tapi kalau ini Mas Habib ini enggak sama sekali. Dia cuma bercerita, mungkin di dalam benak hati yang paling dalam enggak ada sedikit pun untuk memotivasi saya, sebetulnya enggak. Tetapi saya juga nggak ngerti juga, karena Bismillah ini mungkin memang sudah karena jalan Allah saya harus bertemu dengan seorang Habib. Dengan catatan saya nggak Habib itu apa artinya, keistimewaan beliau ini apa, saya nggak ngerti sama sekali. Habib ini posisinya itu sama seperti usia anak saya. Oh, berapa itu? Waktu itu masih 27. 27. Seusia anak saya, walaupun anak saya masih usia 25. Oh, tapi tahun berapa itu? Aduh, saya jangan ditanya tahun. Mungkin 5 tahun lalu? Kurang lebihnya begitu. Terus yang kedua, jadi antara Mas Habib ini dengan saya hubungannya ya istilahnya anak dengan orang tua begitu aja. Dan saya lempeng aja ya sudah biasa. Saya ketemu sama dia, Mas Habib, Mas, aja ngono Mas, begini sudah. Saya nggak ada keistimewaan. Ini Habib saya sama sekali nggak ada. Oh iya. Nggak punya. Terus yang membuat saya itu bisa termotivasi itu kadang-kadang dia menjelaskan Islam itu bagaimana. Dia itu istilahnya bercerita tentang Islam itu dengan cara apa. Mungkin nggak ada yang pernah membayangkan ya. Saya duduk di tangga, Mas Habib ini duduk sama kursi dingklik. Ya, di bawah saya, jadi sambil mijit kaki saya. Kalau orang Jawa Tengah manggil seorang ibu kan mbok gitu ya. Mbok capek ta? Kok koyo aneh? Yoi Mas, aku sudah capek. Monggo Mbok, duduk di bawah saya, dipijit kaki saya, bicara, ya cerita apapun tentang Islam, cerita tentang keseharian dia. Semua cerita ngalir begitu saja. Terus lama-lama dari cerita-cerita dia, terus saya berpikirnya begini, seperti ini ternyata adabnya orang Islam itu begini, memandang orang yang lebih tua itu seperti ini, gitu. Jadi banyak sekali yang bisa saya ambil dari apapun yang dilakukan Mas Habib ini. Segini, oh ya udah gitu. Cuman saya enggak ada pikiran apapun, enggak. Lama-lama itu waktu malam hari saya buka-buka YouTube, dengar lagu. Tapi lama-lama kok ada ini ya, kok ada Muslim ini, yes, masalah-masalah tentang Islam lah. Keluarga saya juga orang Muslim, jadi nggak menutup kemungkinan saya bisa banyak belajar dari situ sebetulnya. Setelah itu saya kok baca-baca, coba baca-baca, akhirnya saya belajar salawat, syahadat. Ya, saya belajar syahadat. Nah, saya itu sebetulnya waktu itu pemikiran saya, aku mau pamer sama Mas Habib, aku bisa syahadat loh, saya bilang gitu. Ngomong-ngomong udah lama, terus gini, Mas Renio, Mas tak kandani, dia bilang gitu. Karena kayak pikiranku sama anak sendiri ya, Rene Mas, gini. Duduk, nopo Mbak, duduk di bawah saya gitu, terus nopo Mbak, Mas aku lo Mas isok syahadat. Nggih nopo, lu diomongi wong tuwek kok mesti ngono, kan bahasanya, santunnya orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur walaupun sama-sama halus beda nggih. Di sana menghargai orang tua itu dengan bahasa yang sampai saya akhirnya kayak terpikat dengan adabnya beliau ini. Terus gini, oh koyok gini ya ternyata orang Jawa Tengah ini benar-benar, saya bilang gitu. Terus setelah itu, Mas aku bisa lo Mas baca syahadat. Nggih napa? Omong tuwek orang mesti ra tau ngaten. Nggih percaya, Mbok. Saged napa? Iya. Tak waca ya saiki ya. Saya bilang gitu. Monggo.
itu biasa aja, gampang. Saya bicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna apa mas Muhammad Rasulullah. Iyo aku lali ya bilang gitu loh. Aku iso kan. Terus dia diem tuh memandang saya dengan apa ya? Dengan mungkin haru, mungkin apa. Jadi kayak pandangannya tuh ya gimana gitu. Oh ini. Ya apa mas sampai niku ngono? Enggak apa-apa. Subhanallah, masya Allah. Bilang gitu. Ya sudah. Akhirnya sudah nggak ini lagi, udah biasa. Terus besoknya lagi ketemu lagi. Terus mas aku saiki iso maca Al-Fatihah mas, wis apal nggih ta po? Iya, tak pamerkan lagi beberapa bulan berikutnya. Gak ada ini sebetulnya, awal saya enggak punya apa ya istilahnya, arahnya ke sini enggak ada. Terus setelah itu begini akhirnya saya pamerin lagi sama beliau, mas aku iso ngene mas. Oh iya. Terus habis itu mas nek maca syahadat ngono ku berarti aku wis bisa ya mas yo. Nggih mboten. Maksudnya bisa iya, bisa enggak. Masalahnya kan jenengan mek pamer tok ke saya, enggak ada niat. Kecuali kalau jenengan sudah niat berucap syahadat itu dengan yang sebenarnya, beda lagi, berarti jenengan jadi seorang muslim. Oh, ngono ya Mas yo. Iya. Berarti kalau keluarga, kalau sekarang suami ada ya, suami masih ada ya. Ada. Itu agama sekarang. Oh, sudah, alhamdulillah. Tapi waktu menikah dengan ibu masih Kristen atau sudah Islam? Masih Kristen. Iya. Kalau anak sekarang? Ada yang Katolik, ada yang Muslim. Oh, anak ibu. Iya. Oh, gitu. Berarti ibu ini menikah dengan orang tua ibu dari ibu Kristen ya? Ya. Kristen, dari bapak sudah Muslim ya. Kemudian suami Muslim ya. Dibalik ya. Oh ya, suami Muslim. Nah, dan juga di sisi lain mungkin saudara ada yang Muslim ada yang Kristen, gitu ya. Namanya Indonesia kan ya. Oh, ya. Nah, kemudian punya anak juga sebagian ada yang Kristen. Nah, cuman masuk Islamnya itu setelah menikah ya. Nah, kemudian tadi ketemu Mas Habib ini di Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah itu awal mula kenapa Ibu ke sana? Adik saya buka kafe ceritanya. Adik ya buka kafe. Itu Muslim adik? Nasrani. Oh, Nasrani. Ya, tetapi bersahabat kental sama yang namanya Mas Habib ini. Oh, bersahabat padahal beda agama. Iya, Nah, terus? Terus habis itu ya sudah bla bla bla. Akhirnya saya ada di Jawa Tengah itu bantu adik saya masak. Saya kan catering ya. Oh, waktu itu di sana. Iya. Tapi Ibu sekarang tinggal pun, di Surabaya. Alhamdulillah sampai sekarang waktu ke Jawa Tengah. Oh. Iya. Terus akhirnya istilahnya pinjem yo Mas aku Mbak Win tak bawa ke sana soalnya aku ada urusan begini. Adiknya itu ya. tadi. Oke, jadi saya ke sana. Ternyata rupanya Allah menghendaki yang lain. Jadi saya di sana itu yang pertama dapat duit, yang kedua dapat hidayah gitu. Saya dapat surga. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ketemu Mas Habib itu dan akhirnya intinya banyak diskusi, banyak ngobrol, kemudian dari mungkin akhlak beliau gitu ya, ataupun adabnya, cara menghargai orang tua, apapun yang sudah beliau lakukan ini, sepertinya mengarahkan saya harus apa ya, harus mengikuti gitu loh. Padahal yang sebenarnya mungkin di dalam hati kecilnya Mas Adan itu, namanya siapa? Namanya sendiri itu Lili Pradana, Haji Lili Pradana. Oh, yang ini yang siapa, yang Pak Habibnya? Pak Habib itu ya. Oke. Tapi karena dia itu menganggapnya saya itu orang tua, jadi saya membawanya itu enak gitu loh. Enjoy cerita-cerita. Kadang saya juga bisa marah sama Mas sampean ki piye toh? Bilang gitu. Mboten Bu. Kadang-kadang kalau datangnya telat nih. Pengen tak jewer kuping lu. Biasa. Jadi saya benar-benar enggak ngeh. Semoga kalau Mas Adan melihat ini, Mas Adan. Mas Adan panggilnya saya. Mas Adan. Saya minta maaf, minta doa restunya. Semoga saya selalu istiqomah menjadi seorang muslim ya Mas. Ya, amin. Itu. Jadi ya biasa. Jadi saya nggak ngeh sama sekali kalau sebenarnya seorang Habib kalau di muslim itu besar banget artinya. Bagi kita ya. Karena apa? Karena katanya kita dapat apa ya istilahnya? Wasilah apa ya? Oh ya, keberkahannya itu ya. di beliau apa yang seperti itu. Jadi saya sama sekali
nggak ngeh gitu loh. Seorang Habib itu apa sih artinya gitu loh, keistimewaan apa untuk seorang Habib, kalau kita berteman dengan seorang Habib itu nanti kita dapatnya apa, yang seperti apa, saya benar-benar nggak ngeh. Jadi mungkin Allah menuntun saya yakinlah pertemuan saya dengan Mas Adan, terus saya harus ada di Jawa Tengah karena adik saya ini yang apa istilahnya membuka usaha itu. Saya yakin istilahnya Allah memang membimbing saya arahnya ke sini. Seperti itu. Tapi ya apapun itu, saya tetap bersyukur, alhamdulillah, karena apa? Akhirnya saya bisa berada di sini menjadi seorang mu'alaf. Nah kemudian setelah itu kan mungkin belum ini ya, terus setelah itu ceritanya seperti apa sampai nanti syahadat beneran? Saya itu waktu itu adik saya lagi pulang ke Surabaya. Nah terus saya bilang sama Mas Adan, Mas, ayo Mas, aku sudah bilang sama ibuku, saya bilang sama ibu, saya bilang sama bapak, saya WA sama telepon sama ibu, Bu, aku kepingin jadi muslim ya Bu. Alhamdulillah, gak apa-apa, direstui ibu bilang gitu. Terus tolong disampaikan. Ibu waktu itu masih Kristen padahal ya? Enggak, sudah ya, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah juga sudah umroh 2 kali walaupun belum berhaji. Sudah. Tapi sekarang masih ada ya? Tapi alhamdulillah sudah muslim ya? Alhamdulillah. Setelah itu saya bilang sama Mas Adan, Mas, aku pengen syahadat Mas, monggo. Mbak beli, tak keluar sebentar, kesowen selak ono uang tubuh, saya bilang gitu. Waktu itu sama bilang gini, sabar tombok, kedap nggih, sekedap kemawon, jenengan rantau sak untara wekdal. Seperti itu beliau kalau bicara. Ya maklum lah, memang orang Jawa Tengah ya. Dengan cara beliau yang seperti itu, ini saya ini merasa gini loh, ya Allah, orang Jawa Tengah ini benar-benar ya, apalagi seorang muslim kayak wis haji 2 kali, pintar ngaji, pintar apa, semua pintar. Dia kan juga apa ya, habis kuliah S2 di Mesir. Terus kan waktu itu dia masih harus apa istilahnya, di masjid itu harus kasih ceramah setiap hari Jumat atau hari apa gitu. Masih seperti itu. Kalau pengen punya ijazah ustadz apa-apa gitu katanya beliau itu. Saya nggak paham. Bu masa karena aku kurang ngerti, saya bilang gitu. Akhirnya beliau keluar, Mas Adan tuh keluar, terus balik lagi bawa apa pasmina. Sampai sekarang masih saya simpan. Mbak dipakai pilu Mas mau nganggo kira iso kudungan, mbok kon kudungan. Pokok dia gemeten lumbok nggo nutup. Ayo wes, pakai aja. Udah syahadat ya waktu itu? Belum kan? Belum terus juga, disuruh pakai itu, terus ayo Mas salaman Mbok. Salaman sama Mas. Anu syahadat ya Mbok ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia diem sambil menangis melihat saya. Saya sampai katanya beliau begini, saya nggak bisa ngomong apa-apa Bu, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya hanya bisa Masya Allah, Subhanallah, seperti ini Allah membimbing penjenengan. Saya nggak pernah istilahnya mengharuskan jenengan seperti ini, saya nggak pernah kasih arahan jenengan harus begini, mboten. Tapi penjenengan dengan kesadaran penjenengan sendiri, dengan akal penjenengan sendiri, dengan pikiran positif penjenengan sendiri, akhirnya jenengan bisa syahadat bersama-sama. Itu aja waktu itu. Jadi sampai akhirnya saya jadi mu'alaf, dan setelah itu saya nggak ini, sudah ya lempeng aja pokoknya jadi muslim, gitu aja pikiran saya waktu itu. Ya nggak bisa sholat, nggak bisa apa, masih belum, semua masih datar, cuman saya bisa bersyahadat gitu aja. Waktu itu yang saya rasakan cuman itu. Sampai akhirnya saya pulang ke Surabaya, terus saya gini, wah lale aku ngene terus piye, suami kan sholat, ya saya lihat,
oh apa ya aku ajar sholat lah nang YouTube ono ya belajar tolong bukaan dhisik kok nek wis apal tak ajari katanya gitu. Kata suami ya. Iya, nah aku saya buka YouTube ngopang tadi mau ajari saya bilang gitu. Akhirnya saya buka di YouTube itu sampai saya tulis di buku. Kayak waktu kita sekolah dulu mau hafalan kan ditulis dulu ya dengan oret-oretan, jadi nggak selalu buka YouTube. Jadi pas tidur tak baca. Sambil tidur gini kan gini. Nah, kata suami, apa sih sing mbok sembunyikan itu gitu loh. Kan saya kan tak lihat. Saya merasa malu gitu loh. Saya sudah tua, nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Jadi saya, terus sama suamiku ditarik ini. Apa sih? Aku lo belajar ngapal nonune sholat ya. Saya bilang gitu terus kan. Terus dikasih sama suami. Moga-moga cepat apal dan bisa sholat ya. Gitu. Ya udah gitu sambil tiduran apa itu akhirnya saya memberanikan diri untuk sholat. Bismillah saya sholat. Waktu itu sholat asar kan 4 ya, sambil gak konsen, sambil ngapalin ini, sambil ini tadi ngitung rakaatnya piro iku mau, akhirnya batal sholatnya. Ya Allah, aku cuman kepingin bisa, tapi kenapa belum ya? Udah batal. Akhirnya saya ngapalin dulu sambil masih pakai mukena, sumuknya minta ampun ya, maaf ya, segini. Aduh, cik betai sih wong-wong kerukuan, sampai wiritan, sampai apa, sampai berlama-lama kayak gitu ya. Ya, aku lepas, hanya wis belajar lagi, gak jadi batal, gak bisa sholat kan, belajar lagi sampai akhirnya belajar sholat lagi, yaitu memberanikan diri sholat sendiri. Akhirnya subuh aja, nek subuh cuma 2, saya bilang gitu. Akhirnya coba 2, coba 2, nggak tahu itu tadi sudah benar apa nggak benar, tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu pertama. Terus lagi duhur saya coba lagi, asar saya coba terus dengan sambil menghafal. Terus saya bilang gini sama Mas Sadar, Mas aku pengen sholat tapi aku gak iso bacaan sing dawa-dawa. Pundi lho mbak sing dawa iku kabira walhamdulillah iku sak terus aku gak iso, gak apal. Terus menek sing iki sing noding tangannya begini gitu, saya bilang gitu, seperti itu bener. Iku sing iku angel dawa mulek anu niku mulek wis pokok mulek aku ra iso ngeten lho Mbak, pokoknya jenengan mboten ada niat jangan ditunda. Baca Al-Fatihah jenengan sama saged iso sampe lak wis ngerti ya, gaya kan sombong ya kayak gitu. Anu penjenengan baca Al-Fatihah aja, sholat yang khusyuk, rakaatnya bener, bismillah, insyaallah sudah sah sholat penjenengan. Ngono ya Mas, tapi dengan catatan apa Mas, harus dihafalkan. Oh Mas, tapi jenenge wong tuwek iki yo kudu menyadari, saya bilang gitu. Yo soalnya kadang nyantol kadang enggak, saya bilang gitu. Nggih Mbok, mugi-mugi istiqomah nggih Mbok nek belajar. Alhamdulillah ya Mas. Udah gitu, belajar lagi. Jadi saya bebas, saya plong gitu loh. Jadi selama saya sholat itu nggak harus saya menghafal ini, saya kepingin bisa sholat dulu. Tentang yang lain nanti aku tak belajar lagi. Saya janji gini, ya Allah aku nggak berjanji dengan siapapun, tapi aku berusaha. Tolong izinkan aku bisa ibadah, tolong izinkan aku bisa selalu dekat dan selalu menjaga tobatku. Karena yang kemarin saya bukan lagi menjadi seorang muslim. Katanya kalau bukan muslim, mohon maaf untuk yang saya sendiri juga dulu dari Nasrani, bukan dari orang muslim. Katanya kalau sudah bukan orang muslim itu apa, murtad ya, murtad, dan itu berdosa, Allah tidak menyukai itu kan, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan itu bertobat? Karena saya pernah tidak ada di jalannya Allah, bukan seorang muslim. Itu yang selama ini yang menjadi beban pikiran saya. Ya Allah, semoga yang sekian puluh tahun saya sudah menjauh darimu, semoga apa yang sudah saya lakukan hari ini saya mendapat pengampunan, saya mendapat ridhomu, sehingga saya tetap istiqomah bisa menjadi seorang muslim.
begitu saja. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menguatkan saya untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya, karena saya juga kepingin mengganti KTP saya yang selama ini masih juga Katolik. Dan saya menemukan wadah ada di sini, di Rumah Singgah Mu'alaf. Iya, alhamdulillah hari ini juga mengikuti pembinaan Mu'alaf ya. Iya. Alhamdulillah ini juga didukung oleh Mu'alaf TV dan juga Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Berarti tadi ini ya Bu, kalau sebelumnya ya tadi kan mungkin ceritanya ini sudah masuk Islam ataupun sudah ketemu hidayahnya ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebelumnya, mohon maaf kalau misal waktu masih agama bukan Islam atau tadi ya Katolik gitu ya. Nah, itu termasuk seperti apa? Dalam artian apakah yang rajin secara ibadahnya ataupun yang mencari-cari Tuhan juga gitu, atau mungkin santai-santai saja? Monggo bisa dijelaskan. Insya Allah kalau waktu jadi seorang Katolik, saya seorang Katolik yang ya katanya orang Islam sih lumayan alim kayak gitu. Jadi jarang-jarang saya meninggalkan hari Minggu. Sabat itu, hari Minggu itu saya pasti ke gereja apapun kondisinya. Kalau hari Minggu nggak bisa, berarti saya harus nuker ke hari Sabtunya. Jadi sebelumnya, kalau hari Minggu saya ada acara, berarti hari Sabtu saya harus datang ke sana. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah meninggalkan itu, karena pesannya Bapak itu seperti ini: kalau memang kamu jadi Katolik, ya harus menjadi seorang Katolik yang sebenarnya. Kalau misalkan kamu jadi orang Islam, kamu juga harus menjadi orang Islam yang sebenarnya. Dalam artian tanda kutip itu ya, kalau Katolik apa tata caranya orang Katolik, ya lakukan sesuai orang Katolik. Kalau kamu jadi Muslim, ya harus seperti apa orang Muslim, ya berpuasa, ya sholat, ya melakukan apapun itu. Yang saya tahu orang tua saya menyarankannya seperti itu. Oh ya, alhamdulillah berarti termasuk seseorang Katolik waktu itu yang taat ya, taat dalam ibadah. Nah, kemudian setelah masuk Islam ini, apa yang membuat Ibu Wiwin ini merasa, ini kayaknya Islam ini menurut saya ada ketenangan ini yang berbeda dengan agama sebelumnya, gitu ya. Jadi akhirnya membuat Ibu semakin yakin nih dari agama ini. Apa itu? Yang membuat saya semakin yakin ada di sini itu karena setiap kali saya buka TikTok, setiap kali saya buka YouTube, itu kan ada penuh salawat kan gitu ya. Saya belajar tentang Islam ini istilahnya belajar sendiri. Ya saya tetap tanya sama suami, tetap tanya adik, tapi yang terbanyak ilmu yang saya dapat itu saya buka-buka di internet itu, YouTube, TikTok itu. Begini, ada satu doa yang tidak mungkin tidak diterima. Itu yang saya dapat. Satu, sholawat, apapun situasi dan apapun kondisinya, sholawat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pegang. Jadi segini, insya Allah dengan sholawat ini aku akan bisa mempertebal iman saya, bisa meyakini posisi saya yang di sini, bisa mengimani apapun yang saya lakukan lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya, bisa ini artinya belajar Islam dari berbagai macam apa yang ini ya ditemui gitu ya, baik itu orang ataukah media tadi ya. Oke, nah kemudian kita sekarang bicara saat ini ya. Berarti kalau saat ini berapa anaknya, berapa jumlahnya? Dua ya, laki-laki perempuan atau? Ya, perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki. Agamanya, mohon maaf sebelumnya? Katolik sama Islam. Islam. Kalau yang Katolik yang perempuan. Kalau yang laki-laki Islam. Oh, yang Katolik kakaknya atau adiknya? Kakaknya. Ikut saya kan? Oh, saat ini. Ya. Nah, kira-kira kalau ada harapan nggak buat Ibu, ya udah kita ajak juga ke Muslim gitu ya, karena mungkin bapak ibunya kan sekarang sudah Muslim ya. Ya mungkin bagi siapa, Mbak siapa atau yang menonton, ya bisa buat Noni. Ya, kalau buat anak saya sebagai orang tua, saya cukup berdoa semoga yang terbaik buat iman dan ketakwaan anak-anak saya.
tentang suatu saat anak-anak saya mendapatkan hidayah, saya akan mendukung, saya akan merangkul siapapun anak saya yang menjadi muslim. Dan pada saat anak saya saat ini tidak jadi muslim pun, saya akan tetap menjadi seorang ibu, di mana saya harus ada untuk anak-anak saya, walaupun kita bersimpangan tentang iman. Saya cuma bisa berdoa, semoga apapun yang terjadi pada keluarga saya, yang terbaik, kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat, itu aja yang saya doakan buat keluarga saya. Jadi tentang nanti suatu saat ada yang seperti apa, Allahu alam, saya berserah sama ketentuan Allah. Tapi kalau mungkin ini saudaranya ya, tadi kan mungkin ada yang masih non-Islam gitu ya, ataupun anaknya sendiri masih non-Islam. Nah, kira-kira pengen nggak? Nah, kalau mungkin tadi kan intinya ya tetap ya berdoa yang terbaik ya. Tapi pengen nggak ini bisa login juga masuk Pengen Islam? Dengan tanda kutip pasti. Pasti, keinginan itu pasti. Tentang bagaimana nanti, saya berserah aja sama Allah. Saya sendiri dulu tidak pernah punya keinginan ke arah sini untuk jadi seorang mu'alaf. Jadi saya mikirnya begini, sekarang saya mikirnya simpel aja. Apapun Allah akan lebih tahu kemana saya harus melangkah, kemana saya harus berhenti, dan kemana saya harus bersujud. Juga buat keluarga saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya semua. Saya cuma berserah seperti itu. Jujur kalau keinginan saya sama keinginannya, biar semua sama. Pada waktu apa itu Lebaran sama berkumpul, nggak ada yang berbeda. Tapi kembali lagi sama ya itu tadilah, Allah mempunyai rencana lain dengan keanekaragaman keyakinan kita. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah dari semuanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa berbeda itu sebetulnya indah, karena begitu ya. Berbeda itu sebetulnya juga apa ya istilahnya, saya ngomong tetap bisa bahagia walaupun jujur tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada anak saya, juga saudara-saudara saya yang masih belum muslim. Nggak ada masalah apapun, saya tetap respect, saya tetap respon, saya tetap bahagia, saya tetap sayang sama mereka. Oh iya, alhamdulillah ya. Artinya ya tetap dalam hati atau keinginan itu pasti ingin saudara ataupun anaknya untuk bisa memeluk agama Islam gitu ya. Cuman ya memang kita sebagai saudara ataupun orang tua hanya bisa mendoakan. Ya, moga-moga dapat hidayah gitu ya, karena itu sesuatu yang bukan paksaan gitu ya Bu. Dalam artian cerita Ibu Wiwin tadi sesuatu yang tanpa rencana, tanpa diduga, dan akhirnya bisa dapat hidayah dengan begitu saja ya, dalam artian bukan yang padahal bergebu-gebu pengen masuk Islam gitu terus ya, karena satu hal apa gitu, enggak ya gitu aja, lempeng aja. Jadi seolah-olah gimana ya, saya ngomongnya ya nggak tahu apa motivasinya, nggak ada, ya wis itu aja yang saya tahu. Karena akhlak seorang Mas Adan yang saya temui itu, beliaunya seperti itu, cara menghormati orang tua, cara adabnya dia menghargai orang yang bukan muslim itu bagaimana, caranya dia istilahnya memperkenalkan Islam itu, caranya dia itu membuat orang lain bisa berpikir, oh ternyata seperti ini. Kesimpulannya seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang istilahnya menggebu-gebu terus, saya kudu ini Pak. Sama sekali enggak. Oke Bu, mungkin terakhir kalau mungkin saudara ya ataupun keluarga ataupun saudara tadi ya menonton video ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Monggo bisa di kamera. Saya cuman berterima kasih untuk keluarga,
anak saya, adik-adik saya, juga orang tua saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah menerima saya dan mengarahkan saya untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Terima kasih, saya sudah dijadikan seorang anak, seorang kakak, seorang ibu, menjadi seorang muslim saat ini karena dukungan orang-orang terdekat saya, juga suami saya.